Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dari Rosario. Ada yang mirip-mirip dengan Rosario lupanya dan kita akan membahas sesuatu yang disebut dengan chapelet ya. Semoga tidak salah nih ngomongnya. Dan kita akan bahas seperti biasa dengan Romo Uut yang selalu menemani kita. Tetapi sebelumnya seperti biasa mari kita buka dulu dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Sobat Peziarah sekalian, sebelum kita melanjutkan podcast kita, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti konten-konten dari Peziarah Katolik dan juga membagikan kepada Sobat Peziarah lainnya. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, kita akan membahas sesuatu terkait dengan Rosario. Romo Uut, ini ada yang disebut dengan Rosario merah putih, ada yang disebut dengan Rosario misioner, ada yang disebut dengan Rosario Santo Yusuf. Kenapa sih Rosario ada banyak macamnya gitu, Romo? Iya, itu menarik itu. Kenapa Rosario ada banyak macamnya? Iya. Dari sejarah lahirnya sendiri kan Rosario itu sebuah devosi yang ingin menjawab kebutuhan umat dalam situasi tertentu ya. Sebagai contoh, dalam legenda kerap kali Rosario pertama itu dikaitkan dengan usaha Santo Dominikus untuk menjawab tantangan bid'ah ya di daerah Eropa Utara, Perancis dan sekitarnya itu. Jadi diberikanlah kepada Bunda Maria, dari Bunda Maria kepada Santo Dominikus, doa Rosario dengan menggunakan tasbih, mendoakan yang pada intinya bersama Bunda Maria merenungkan misteri Yesus Kristus. Jadi Rosario itu intinya kan meditasi tentang peristiwa Yesus bersama Bunda Maria. Intinya di situ ya. Untuk menjawab kebutuhan umat pada masanya. Nah, berangkat dari situ sebagai sebuah devosi yang melibatkan pertama-tama adalah partisipasi emosional kita, kedekatan kita dengan Allah melalui Bunda Maria. Rosario juga berkembang, sifatnya lebih fleksibel karena dia devosional, bukan liturgi. Nah itu akalnya di situ. Mengapa kemudian Rosario punya macam-macam jenisnya? Karena sifatnya devosional, populer dalam bahasa bahasa gerejawinya, disandingkan dengan liturgi, ini devosi populer, dan macam-macam jenisnya terkait dengan macam-macam konteks situasi yang mau dijawab. Misalnya Rosario merah putih ya karena mau menanggapi kebutuhan umat Katolik untuk melihat bahwa menjadi Indonesia itu adalah ungkapan iman orang Katolik di Indonesia. Jadi menjadi Indonesia tidak bertentangan dengan menjadi Katolik ya. Menjadi Indonesia adalah ungkapan iman konkret untuk orang Katolik yang ada di bumi Nusantara ini. Nah, itu maka lahirlah Rosario merah putih. Seperti itu, Rosario Santo Yosef bisa dikatakan ungkapan kebutuhan umat untuk bagaimana hidup berkeluarga. Itu juga sebuah ungkapan iman. Jadi kan ungkapan iman macam-macam bentuknya. Dan Rosario menanggapi kebutuhan seperti itu, maka macam-macam jenisnya. Seperti itu rekan sahabat peziarah. Kurang lebih gambarannya dan jawabannya. Begitu Baik, Willem. Romo. Ya. Termasuk juga Rosario misioner yang kita kenal ya Romo ya, itu berasal dari seorang kardinal dari Amerika Serikat ya Romo ya, untuk menggemakan semangat misioner gitu dan mendoakan dunia dalam sebuah Rosario begitu Romo. Iya, dengan 5 warna itu ya, yang mewakili 5 benua itu kan ya. Ya, itu dia. Ya. Maka karena sifatnya divisional dan mau menjawab kebutuhan umat,
lahirlah macam-macam rosario, dan yang penting di sini ditekankan adalah rosario itu adalah doa meditasi. Karena berulang-ulang sifatnya itu seperti memamah biak, seperti mengunyah berkali-kali, sesuatu yang kalau kita lakukan itu akan berlalu seperti itu saja ya. Tapi begitu kita ulang berkali-kali dengan hati, dengan perasaan, dengan empati, nah itu kita masuk ke dalam permenungan akan peristiwa Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu sifatnya divisional. Walaupun namanya populer divisional, itu tempatnya tidak lebih rendah daripada yang liturgi formal dan resmi yang kita lakukan, misalnya ketika kita berdoa sakramental, berdoa ekaristi, dan seterusnya. Tempatnya tidak lebih rendah, tapi saling melengkapi antara yang dengan yang divisional. Itu kerap kali bahkan beberapa dogma itu lahir dari devosi kepada Bunda Maria, seperti Maria Immaculata, seperti Maria Bunda Allah. Dogma-dogma itu terkait dengan devosi rupanya. Devosinya sudah ada, lalu bagaimana merumuskan iman secara lebih tajam. Itulah yang dilakukan oleh perumusan dogmatik. Jadi itu kaitannya. Jadi karena sifatnya divisional, bukan berarti kemudian kita lupakan, kita abaikan, tidak. Devosi punya tempat dalam praktek beriman Katolik, perannya juga perlu kita kita hormati dan kita laksanakan. Ya, begitu. Baik, maka sebetulnya kekayaan adanya Rosario Merah Putih atau Rosario Misioner dari Kardinal Fulton Sheen atau kemudian Rosario Santo Yusuf tidak untuk membuat kita bingung, tetapi bagian dari kekayaan devosi gereja ya Romo ya? Iya, jadi itu memberi tempat ungkapan, macam-macam ungkapan iman yang cocok dengan situasi kita masing-masing, cocok dengan situasi yang mau kita tanggapi dengan doa Rosario ini. Nah, itu kan ungkapan ya. Jadi sesuatu kan menjadi lebih nyata dan lebih membantu ketika menemukan pengungkapannya. Nah, seperti kita jatuh cinta sama seseorang akan lebih lega kalau itu diungkapkan. Demikian juga dalam hal konteks iman ya. Nah, sesuatu akan menjadi lebih membantu ketika kita ungkapkan, dan devosi Rosario ini sangat membantu untuk pengungkapan iman dalam konteks tertentu. Ya. Baik Romo, tadi ada banyak Rosario yang kita bahas, Rosario Merah Putih, Rosario Misioner, Rosario Santo Yusuf, tapi ada juga yang kemudian dikenal dengan Chapelet. Nah, nggak tahu nih bahasanya benar atau nggak Romo. Apa sih bedanya Romo Chapelet dengan Rosario, dan kenapa ada Chapelet itu Romo? Ya, Chapelet itu secara literal, secara harafiah, secara material, Chapelet itu menunjuk pada rangkaian butiran yang dirangkai dengan benang ya. Jadi Chapelet itu sebenarnya wujud fisiknya itu tasbih itu. Jadi butiran-butiran biji-biji yang dikeringkan lalu dirangkai dengan benang menjadi satu lingkaran. Itu Chapelet sebenarnya. Chapelet itu dulu merujuk pada 150 doa Bapa Kami itu. Jadi 150 bijian yang sudah dikeringkan itu kemudian menjadi cara orang menandai sudah berapa kali dia berdoa Bapa Kami. Itu untuk menggantikan 150 mazmur ya yang didaraskan oleh para biarawan. Lalu karena umat, sekali lagi Rosario dikaitkan dengan populer, dengan pengungkapan iman umat, karena umat pada masa itu abad pertengahan belum bisa membaca, banyak yang belum bisa membaca apalagi bahasa Latin, maka sebagai pengganti dari ibadat harian digunakanlah yang namanya Chapelet, doa harian kaum awam, mendoakan 150 kali doa Bapa Kami. Lalu dalam perkembangannya, karena 150 itu terlalu berat, lalu dibagi 3 menjadi 50 doa setiap kali. 50 bagi kali 3, 150. Lalu kemudian dari doa Bapa Kami menjadi 150 kali doa Rosario. Dan kemudian dimasukkanlah misteri-misteri itu, misteri hidup Yesus. Ya, itu perkembangan dari Chapelet menjadi Rosario. Jadi bahkan sampai sekarang orang Prancis menyebut Rosario itu sebagai Chapelet, yaitu menunjuk pada materinya, butiran-butiran doa yang dirangkai dalam kalung, rangkaian lingkaran benang menjadi tasbih.
dan kemudian sekarang disebut rosario. Itu makna kemudian, makna jauhnya menjadi rosario. Walaupun orang Perancis sendiri sekarang menyebut baik tasbihnya maupun doanya itu chapelet. Nah, seperti itu, William. Pada intinya, chapelet menunjuk pada itu penanda dalam doa yang sifatnya repetitif, ya, yang diulang-ulang. Itu chapelet. Sekarang chapelet identik dengan rosario. Sebenarnya itu relasinya. Baik Romo, termasuk juga ada yang disebut dengan chapelet Malaikat Agung Mikael atau chapelet Kerahiman Ilahi. Sebenarnya juga merupakan varian dari devosi-devosi dalam gereja begitu Romo ya? Iya, jadi iya betul. Jadi chapelet itu kan bendanya, cara menandai dengan materi doa-doa yang repetitif, maka ada chapelet lain. Sementara rosario terkait dengan devosi kepada Bunda Maria, ini kata Rosa Mawar ya kan. Maria Mawar yang tak berduri, ya itu. Nah, jadi rosario itu rangkaian meditasi doa mawar yang kita persembahkan bersama Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Sementara chapelet tasbihnya bisa digunakan untuk doa-doa bersama orang kudus lain, termasuk dengan malaikat agung. Itulah chapelet. Tasbihnya itu chapelet. Ya. Nah, Romo, hampir semua orang Katolik memiliki rosario. Pertanyaannya, bagaimana sewajarnya kita memperlakukan rosario? Apakah memang harus diperlakukan sebagai sebuah benda suci atau justru kita perlu bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai contoh, misalnya teman-teman yang punya keyakinan lain ada larangan membawa benda-benda suci ke dalam toilet gitu. Nah, kalau gereja Katolik gimana nih Romo sebetulnya memperlakukan rosario? Atau jangan-jangan kita selama ini naruh salah? Iya, terima kasih William. Jadi gereja Katolik tidak memiliki ajaran khusus terhadap perlakuan kita terhadap rosario, walaupun dalam tradisi panjang itu perlakuan terhadap benda itu sudah dipikirkan. Sebagai contoh, bapak-bapak gereja Tertullianus itu orang pertama yang memikirkan hal itu ya. Dulu setiap hal yang membantu kita untuk dekat dengan Allah itu disebut sakramentum, dari kata sakrare, menguduskan. Maka Tertullianus sudah punya konsep sakramentum yang begitu luas. Semua hal yang membuat kita itu kudus karena dekat dengan Allah itu disebut sakramentum. Maka rosario ini termasuk sakramentum kalau kita melihat cara berpikir dan konsep sakramentum yang ditelurkan oleh Tertullianus. Maka perlu juga diberikan penghormatan yang pantas ya. Letakkan dalam kantong, letakkan dalam saku baju atau saku celana, ya tidak dibiarkan tergeletak di tempat-tempat yang tidak bersih dan seterusnya. Jadi kita memberikan perlakuan hormat yang wajar. Kalau kita punya benda kesayangan, misalnya kesayangan saya Nintendo, ya kan saking sayangnya saya nggak akan melakukan benda itu sembarangan karena saya sayang dekat dengan hati kita. Kalau saya punya benda kesayangan foto keluarga, itu juga nggak akan saya taruh sembarangan. Nah ini rosario yang membuat saya dekat dengan Bunda Maria, dan dari Bunda Maria dekat dengan Tuhan Yesus, kiranya juga perlu diperlakukan lebih lagi ya kan. Karena ini sakral, ya, mendekatkan saya dengan Tuhan. Nah itu. Dan itu sewajarnya. Jangan juga terlalu berlebihan ya. Kita punya tempat khusus ya kan, kita kasih dupa di sana untuk jangan berlebihan, tapi sewajarnya. Dia itu kudus tapi sekaligus dekat. Nah, itu tegangannya di situ. Kudus tapi juga akrab. Nah, itu dia. Bisa kita bayangkanlah seperti kita menghormati benda-benda yang dari orang-orang yang kita sayangi seperti itu. Kita menghormati tapi juga sekaligus kita mengakrabinya. Rosario juga seperti itu. Begitu William. Pertanyaan iseng Romo, boleh nggak sih bawa rosario ke dalam toilet atau sebetulnya nggak boleh Romo? Oh boleh, sangat boleh. Asal tidak kita buang di toilet atau kita letakkan begitu saja ya di tempat yang kotor. Rosario bisa kita bawa ke dalam toilet, asal itu ada dalam kantong kita, ada dalam tas kecil kita, dalam dompet kita, itu boleh saja. Mengapa? Karena kan bukan hanya rosario yang penting dan kudus, tubuh kita pun kudus kan. Ketika kita menerima komuni, Yesus tinggal dalam diri kita. Ya. Lalu juga Santo Paulus kan mengatakan
Kuduskanlah tubuhmu karena bait Roh Kudus. Wah, tubuh kita bait Roh Kudus, kita bawa ke toilet juga tuh. Nah, nanti kalau kita nggak bawa ke toilet, terus kita kan nggak bisa nitip. Titipin dong, saya mau buang air kecil, kan nggak bisa. Kita mesti membawa diri kita sendiri ke toilet. Jadi tetap bisa, tetap boleh. Seperti halnya tubuh kita itu kan kudus ya. Kita bawa ke toilet juga tuh. Tapi tidak menghilangkan penghormatan kita. Tegangannya kan di situ ya, antara keakraban dengan pengudusan, antara yang jauh dengan yang dekat. Sebenarnya yang paling akrab itu kan tubuh kita. Allah menjadi manusia loh, Allah menjadi tubuh, mengambil tubuh. Allah tidak berubah menjadi tasbih, tapi Allah menjadi manusia, artinya dia mengambil tubuh kita. Maka tubuh kita itu kudus. Nah, arahnya ke sana sebenarnya. Dari chaplet ini, dari tasbih ini, kita semakin menghargai tubuh kita. Karena berdoa dengan chaplet kan berdoa dengan tubuh, dengan tangan, dengan mulut, dengan mata. Ya. Tujuannya Allahnya nanti kita menghargai tubuh kita sendiri, yang dijadikan mediasi atau sarana perwahyuan, khususnya melalui inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Begitu, William. Baik, terima kasih banyak Romo untuk paparannya, untuk sharingnya, dan semoga dengan konten ini kita semakin dapat membawa kebersamaan kita dengan Allah dalam hidup kita. Mari kita memuliakan Allah, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya untuk selalu mengikuti konten-konten peziarah. Kita jumpa lagi dalam konten peziarah lainnya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.